terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih saya diberi kesempatan kembali oleh Ci Herlina. Kemarin mendadak diminta lagi untuk bersaksi. Padahal hari Selasa baru ya, Selasa pagi. Dan Selasa pagi itu adalah kesaksian saya yang pertama. Dan yang kedua sekarang masih gemeteran juga kayaknya. Eh, Nama saya Foni. Tahun 97 saya menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Kesaksian pada hari ini saya sedikit menyambung kesaksian pada hari Selasa kemarin ya. Jadi Selasa kemarin saya bersaksi tentang keadaan ekonomi kami pada saat tahun 99 lahir anak 2000, anak ulang tahun, dan selanjutnya itu karena dampak dari krisis moneter yang berdampak pada pekerjaan suami saya. Dan bagaimana mujizat Tuhan terjadi sehingga kami dapat melewati semuanya dengan baik, walaupun sempat mengalami masa-masa yang sangat berat. Ya, salah satunya adalah kemarin saya juga sempat bersaksi ya bahwa sampai 2 kali rumah kami diputus listriknya karena nggak bayar gitu ya. Tapi mujizat Tuhan itu luar biasa. Dengan akal manusia saya tidak bisa melewati apa yang saya lakukan pun kalau dengan akal manusia kayaknya mustahil banget gitu ya. Tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, kami dapat melewatinya. Sehingga pada tahun 2004 suami saya udah mulai bangkit, pekerjaan sudah mulai pulih sedikit demi sedikit. Dan di situ kami merencanakan untuk anak kedua gitu ya. Dan tapi rencana kami ternyata nggak langsung terwujud karena ternyata ada masalah di kandungan saya. Akhirnya saya ke dokter. Pertama dokter biasa yang menyatakan bahwa saya ada endometriosis, jadi ada sumbatan sehingga sperma tidak bisa masuk gitu ke kandungan saya. Sudah berobat sekian lama, akhirnya saya pindah ke dokter khusus fertilitas, dia yang menangani bayi tabung, inseminasi, dan sebagainya. Tapi setelah berapa lama kemudian juga nggak ada keberhasilan. Lalu saya pindah lagi ke dokter andrologi. Dan di sana dokter andrologi memeriksa saya dan suami saya ya secara hormonal, dan juga suami juga diperiksa secara kualitas dan kuantitas itu jauh dari normal, cuma 10% dari normal gitu ya pada saat itu. Dan saya diperiksa juga ternyata nggak ada indung telur. Jadi kata dokternya, ibu mandul katanya. Wah, saya bilang, masa sih dokter, saya udah punya anak loh, kok mandul? Tapi ternyata menurut ilmu kedokteran itu bisa berubah. Dan pada saat itu memang saya nggak ada indung telurnya. Jadi akhirnya dokter udah ya membuat perencanaan pengobatan kami itu rutin, dijadwalkan. Jadi kami dikasih dua-duanya dikasih minum obat subur. Jadi bulan demi bulan kami bolak-balik dokter, diperiksa, mulai ada indung telur kecil, terus lama-lama banyak, terus membesar, terus akhirnya juga besar tapi tidak pecah, artinya tidak bisa dibuahi. Akhirnya dokter bilang harus disuntik. Jadi selama beberapa bulan saya bolak-balik disuntik supaya indung telur saya pecah dan bisa dibuahi. Tapi saya seperti dalam hati udah punya target gitu ya, maksudnya kalau sudah 6 bulan gitu kayaknya udah cukup deh, capek gitu dalam hati saya ya. 6 bulan itu cuma yang suntik ya, sebelumnya kan sudah di dokter sebelumnya itu sudah lama jadi ya. Jadi pada saat itu saya pikir pola pikir saya jadi berubah, saya cuma mikir gini, udahlah cuman jatahnya cuma dikasih 1 kali ya, ya udah gitu. Jadi pikiran saya berubah dan doa dan permohonan saya terhadap Tuhan jadi berubah juga. Bukannya minta anak lagi, tapi minta kesembuhan kandungan saya yang tadi ada endometriosis itu ya. Jadi walaupun nggak mau punya anak pun memang endometriosis ini efeknya sakit kalau saya sedang period gitu ya. Jadi memang harus dioperasi. Dan saya waktu itu belum siap operasi, jadi saya bilang sama suami, kita retret yuk gitu. Barangkali di sana saya terjamah gitu kan. Akhirnya pergilah kita retret ke Karmel. Dan pada saat itu sih
Romo Yohanes udah agak sulit ditemui secara pribadi ya. Jadi ya saya pasrah aja lah, nanti di dalam kapel aja yang waktu didoakan bersama gitu. Tapi ternyata pada saat saya berjalan berdua suami di dalam lingkungan Karmel, berpapasan dengan Romo Yohanes gitu ya, bukan suatu kebetulan ya. Langsung saya buru-buru cegat, saya minta didoakan. Romo tanya, mau didoain apa? Terus saya bilang, kandungan saya ada endometriosis Romo, dan saya juga sakit mah cukup lumayan parah gitu ya. Karena dari SMP juga memang saya udah sakit mah, dan kalau kambuh itu bisa guling-guling di tempat tidur gitu. Akhirnya saya didoakan, ditumpangkan kepala saya ditumpangkan tangannya, dan pada saat didoakan saya merasakan perut saya kayak ditarik-tarik, berasa banget gitu. Uh, tapi setelah itu ya udah nggak berasa apa-apa sih. Tapi beberapa waktu kemudian saya baru kesadar bahwa saya kok nggak pernah kambuh lagi ya mahnya gitu ya. Saya baru menyadari gitu. Dan bulan demi bulan walaupun saya bilang saya minta kesembuhan, tapi hati kecil tetap lah ya masih mau ada anak, tapi ya terserah Yesus lah gitu ya. Uh, jadi bulan demi bulan tuh period saya mundur gitu, tapi bulan pertama, bulan kedua kayaknya masih semangat tuh periksa gitu. Tapi bulan-bulan berikutnya kan kayak takut kecewa, udahlah biarin aja. Jadi terlambat itu agak mundur lama. Sampai pada bulan ke-6 itu saya mundur sampai 2 minggu. Saya pikir ya udah lama banget kan. Dan saya juga khawatir ya, takutnya ternyata nanti hamil kan, saya kan harus punya perhatian khusus ya. Nggak bisa sembarangan gitu. Jadi akhirnya saya periksa setelah 2 minggu itu, dan ternyata positif gitu. Langsung saya panggil suami saya, kita nangis berdua-duaan di toilet. Jadi luar biasa banget gitu ya. Akhirnya anak saya lahir tahun 2006, dan waktu itu karena anak saya dari anak pertama sesar, jadi anak kedua juga sesar, dan itu sekalian langsung dibersihkan endometriosisnya, gitu langsung dibersihkan. Dan mungkin karena itu juga, jadi kandungan saya keadaannya sangat baik. Jadi setahun kemudian saya hamil lagi tanpa direncanakan gitu. Sampai padahal saya kaget karena saya udah sempat ngomong sama suami saya nggak mau punya anak lagi ya. Walaupun anak saya dua-duanya perempuan, yang pertama dan kedua. Karena waktu anak kedua itu jahitan sesar saya rembes darahnya gitu. Jadi saya takut gitu kan. Jadi saya bilang enggak kapok deh. Saya bilang udah cukup 2 gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih. Dan luar biasanya lagi anak ketiga saya itu bonus ya, laki-laki gitu loh. Saya cuman ngerasa rencana saya dulu kan nggak langsung terwujud. Tapi Tuhan mewujudkan rencana itu justru kalau saya inget-inget lagi ya, justru pada saat saya dikasih anak kedua itu, keadaan ekonomi kami udah benar-benar pulih gitu. Karena kalau yang saya rencanakan sebelumnya itu masih ada up and down sedikit lah, walaupun tidak separah yang dulu gitu ya. Jadi saya cuma melihat ya, Tuhan sih lebih tahu ya, apa yang terbaik untuk, bahkan lebih tahu dari diri saya sendiri, apa yang terbaik gitu. Jadi saya cuma merasakan bahwa kembali lagi seperti kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa Tuhan itu cuma pengen kita setia dan percaya. Percaya aja deh pokoknya, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu kan. Dan pastinya doa itu kan biasanya mungkin ada yang langsung terkabul ya. Ada yang ditunda dulu sama Tuhan. Atau mungkin ada yang gak terkabul bukan berarti Tuhan gak sayang kita, tapi kan justru Tuhan memberi yang lebih baik dari itu pastinya. Dan mungkin hal yang berhubungan dengan kesaksian saya ini, doa saya terkabul tapi tertunda. Dan saya percaya karena itu waktu yang terbaik buat saya untuk mempunyai anak kedua dan langsung ketiga gitu ya. Saya rasa sekian kesaksian saya, dan semoga kesaksian ini bisa memberi kekuatan bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Yang penting kita cuma percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.